Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Camat Gadung dan seluruh jajaran yang sempat hadir. Yang kami hormati Kepala Desa dan seluruh perangkat desa yang sempat hadir, yang kami hormati pimpinan lembaga badan permusyawaratan desa bersama anggota yang sempat hadir, ketua LPM dan anggota teristimewa bapak-bapak dan ibu utat dulu kata undangan yang kami sangat banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi menjelang siang hari ini masih dapat diberikannya nikmat kesehatan, kekuatan dalam rangka pembahasan atau penetapan APBDes tahun 2024. Juga pula tak lupa kita kirimkan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hari ini. Acara pertama pembukaan yang sedang berlangsung, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga doa, dan acara selanjutnya sambutan-sambutan, dan acara terakhir pembahasan oleh BPD, dan terakhir Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi baju ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanah cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. ya, hadirin dimohon diri. Yang hadir. Bapak dan Ibu yang kami hormati, setelah kita pindah pada acara selanjutnya, yakni sambutan Kepala Desa. Untuk itu kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Iya, sebelum saya membuka sambutan, baik saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pelaksana, yang saya hormati seluruh kepala seksi dari kantor kecamatan, kepala seksi pemberdayaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi ekonomi pembangunan, dan serta staf yang hadir bersama dengan Pak Camat. Yang saya hormati Ibu Ketua BP LPM, hari ini Ketua LPM izin ya. LPM ini punya kaitan erat dengan perencanaan, dengan penganggaran. Ya, semestinya tidak bisa izin ya, tidak bisa alpa. Ini berkaitan erat karena di tim 11 itu saja hari ini berarti tidak siap yang bersangkutan.
dan seluruh juga teman-teman LPM yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati ketua-ketua RW, yang saya hormati para pemangku adat dan staf kantor, dan yang lebih kami muliakan dan kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat yang telah memenuhi undangan kami. Dalam kesempatan di pagi hari yang agak mendung ini, saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini kita semua insya Allah masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk kita sama-sama hadir di balai desa kita ini, penetapan untuk pelaksanaan anggaran khususnya yang dari dana desa maupun alokasi dana desa yang lazimnya setiap tahun kita laksanakan. Selawat serta salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang mana penetapan daripada anggaran ataupun untuk pelaksanaan kegiatan anggaran ini sesuatu yang sudah kita lakukan setiap tahun, yang sudah lazim. Adapun ini kegiatan ini adalah berangkat daripada perencanaan beberapa bulan yang lalu di tahun kemarin yang telah kita lakukan, yaitu RKPDS, Musyawarah Desa RKPDS, yang telah menghasilkan beberapa dalam pelaksanaan ini kita harus melihat, kita harus mempelajari secara saksama, secara teliti mana hal-hal yang dianggap prioritas maupun skala prioritas. Oleh karena itu di kesempatan hari ini kita adalah untuk menentukan mana usulan-usulan pembangunan yang kita anggap prioritas, yang kita anggaplah lakukan ketika anggarannya masih ada. Tetapi yang prioritas ataupun sangat prioritas itu adalah usulan yang memang dianggap penting sekali, dianggap sangat emergensi untuk kita segera lakukan ataupun kita akan segera bangun dan kita segera selesaikan. Seperti contoh bahwa di desa kita ini dalam pelaksanaan proses pembangunan serbaguna ini dikhawatirkan kalau ini ditunda lagi itu bisa akan rugi besar, karena banyak mungkin peralatan ataupun material-material yang mungkin ketika itu akan tertunda itu mungkin akan rusak, akan lapuk dan mungkin akan merugi. Oleh karena itu juga itu pertimbangan kita untuk insya Allah tahun ini kita akan laksanakan lagi untuk lanjutan itu, karena itu merupakan perencanaan kita karena anggarannya besar sehingga dia bisa bertahap. Tetapi memang kita untuk pelaksanaan kegiatan anggaran ini yang pertama bidang pemerintahan ya. Tapi bidang pemerintahan ini lebih menjurus kepada yang namanya pelaksanaan pemerintahan yang seperti tunjangan-tunjangan ataupun insentif dan lain sebagainya yang lebih besar dia di ADD maupun untuk kegiatan SDGs, kegiatan pendataan yang itu bisa dia terfokus di anggarannya terfokus di dana desa atau kita sebut dengan DDS atau DD, itu lebih banyak di situ. Ini meliputi berbagai kegiatan, ada kegiatan di bidang kesehatan, kegiatan bidang yang namanya mungkin infrastruktur pembangunan, itu banyak kegiatannya Pak. Nah, ini yang lebih menelan daripada belanja ataupun keuangan yang begitu besar. Kemudian juga di bidang berikutnya adalah bidang pemberdayaan masyarakat, bantuan-bantuan di bidang pertanian ataupun di pemulihan ekonomi, itu dia dilakukan di dana desa. Kemudian bidang berikutnya adalah bidang pembinaan kemasyarakatan untuk pegawai syar'i, untuk keagamaan, untuk pembinaan olahraga, pemuda olahraga itu juga lebih itu dua, bisa menggunakan ADD dan bisa menggunakan dana desa untuk keadaan mendesak desa, bidang penanggulangan bencana dan keadaan mendesak. Seperti kemarin ada kegiatan penanggulangan COVID-19 itu di dana desa. Nah, kemudian BLT. Nah, sampai dengan hari ini perlu saya sampaikan bahwa BLT ini juga sesuatu yang masih 50-50. Tidak terlalu ditekan, tetapi harus ada sesuai dengan kondisi masyarakat kita. Kalau masih terdapat masyarakat yang istilahnya masyarakat miskin ekstrim,
toh yang dilakukan pengkajian yang masih dianggap layak untuk menerima itu, maka kita akan menganggarkannya. Maka kemarin kami sudah melaksanakan musdes bersama BPD dan beberapa toko, itu masih ada BLT kita, mungkin hitungan-hitungannya mungkin masih tinggi juga. Karena kenapa? Saya juga pertimbangan jangan sampai menjadi polemik di desa kita. Kato itu ya, kama utati kapaya, kama keluarga kapaya atau keluarga ni sekdes, keluarga ni siapapun ketua BPD. Sehingga pertimbangan saya, daripada terjadi pengeluhan, itu kita lakukan pertimbangan yang penting yang bersangkutan itu layak. Tapi sebetulnya yang namanya BLT tidak lagi ditentukan persentasenya. Seperti tahun kemarin itu 25%, di tahun 2022 itu 40%. Bayangkan hampir 100 orang kita. Tapi tahun ini tergantung kondisi masyarakat kita. Nah, kita masih ada di angka 20-an. Masih ada di angka 20-an. Sebelum penetapan hari ini mungkin ya, setelah kami pertimbangkan ya, mungkin kita bisa lain. Kalau kita mau mengefektifkan anggaran, mau mengefisienkan agak lagi, terjadi persoalan, terjadi lagi isu-isu yang ini di luar, toh saya menjaga keamanan ketertiban kita sesama masyarakat desa, saya lakukan kebijaksanaan. Toh, artinya sepanjang masyarakat itu masih dianggap layak untuk menerima, tidak salahnya. Yang penting pasangannya ataupun mungkin ya suami atau istrinya bukan perangkat ataupun lembaga desa, itu perhitungan kita. Dan yang bersangkutan itu tidak pindah-pindah, dia menetap di desa kita. Kan ada juga yang kita masukkan biasa main atau ripu atau parele itu orang yang tidak terlalu ini. Nanti begitu dipaksa-paksa juga pemerintah foto anak dikenal minta itu tabung gele Pak. Tapi lah memang kampung nas. Hari ini kita agak kita agak sedikit selektif bahwa yang masyarakat seperti itu kita kita pertimbangkan, karena biasa pada saat penerimaan ataupun penyerahan jauh banyak lagi. Kita khawatirkan nanti misalnya diwakili oleh siapa, jangan-jangan malah pemain masih ada, kita akan masukkan lagi. Karena BLT ini sudah masuk tahun kelima. Bayangkan dari 2020, 21, 22, 23, 4 kali. Tahun kelima Pak. Ada yang sampai dengan hari ini masih masuk juga. Karena BLT pertama itu 900 Pak. Itu BLT di 2020 900%. Masih ada penerima yang pernah merasakan BLT 900, masih banyak.